Gimana? Cocok kan ya pakai tas lempang ini? Tas ini merupakan hasil pengrajin yang berada di Lampung Selatan. Tuh lihat, tasnya unik banget kan? Warnanya pun cerah-cerah. Siapa sangka kalau tas ini terbuat dari anyaman bambu loh. Gak percaya? Oke. Kita kasih tahu deh proses pembuatan tas ini dari awal. Pertama-tama yang harus kita cari itu bahan baku bambunya. Biasanya untuk membuat tas jambel itu menggunakan hawi atau bambu jenis apus. Kebetulan, Nya ditemanin Abang Febrial untuk mencari bambu apus. Bambu termasuk tanaman yang kuat karena bisa tumbuh di berbagai kondisi tanah. Kalau di daerah Penegahan, biasanya bambu tumbuh di pinggir sungai. Nah, anak negeri, ini namanya hawi apus atau bambu apus. Kenapa sering dibuat kerajinan? Karena teksturnya lebih lembut. Bener ya Pak ya? Iya. Oke, kita mau ambil nih Pak. Ya. Kita buat kerajinan ya. Siap. Oh siap, ayo. Bambu apus atau lebih dikenal dengan bambu tali merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia tropis. Karena kelunturannya, bambu ini biasanya banyak digunakan untuk dijadikan bahan baku kerajinan tangan. Biasanya bambu yang dipotong harus bambu yang besar ya, dan panjang seperti ini. Kalau sudah bersih seperti ini, kita potong bambunya sesuai ruas bambu yang dimiliki. Kalau sudah, baru kita belah dua bambu yang sudah dipotong tadi. Oke, sip. Mantap. Bagus ini. Oke, udah dibagi dua nih Pak. Nah, udah dibagi dua. Nanti Abis ini apa nih? kita bawa ke tempat anyaman, nanti kita potong-potong belah lagi, kita rapihin lagi. Oke. Disesali namanya, disesali. Oke, anak Nah, negeri, ya. kita langsung ke tempat anyamnya ya. Ya, kita Ayo Pak. nanti buat. Oke, sip. Oke. Ayo, come on. Berangkat. Yuk, Bang. Bambu-bambu yang sudah dibelah tadi kita bawa ke tempat penganyaman bambu. Kebetulan ada Alak Mariam yang akan ngajarinnya untuk menganyam hawi atau bambu apus ini. Bambu-bambu yang sudah dibelah tadi kita belah kembali sampai potongannya lebih tipis. Kalau sudah ada potongan yang lebih kecil, kita haluskan dengan pisau kecil. Kalau di daerah ini, cara menghaluskan atau menyerut bambu menjadi anyaman seperti ini disebut disali. Kalau sudah halus, baru kita menganyam bambu apus ini ya. Nah, anak negeri, ternyata menganyam ini susah banget. Dan memang terlihatnya mudah ya kalau udah jadi, tapi ternyata prosesnya susah. Betul ya Lak ya? Biasanya berapa lama buat ini? 5 menit. 5 menit dapat 2 ya? Wah, keren Alaknya. Kalau saya kayaknya 1 jam baru dapat 1 nih. Lanjut ya. Untuk tas jambel, anyaman bambu apus yang digunakan tidak besar. Cukup anyaman yang kecil seperti ini. Tuh lihat, bagus kan anyaman bambunya? Nah, ini yang udah dipotong-potong tadi, kita buatkan, ini udah bahan udah jadi. Kita buat jahit tangan di sini. Oke. Untuk jambel. Si jambel ya. Nah, anak negeri, jadi ini kain abung yang akan kita buat jambel. Anyaman bambu apusnya sudah ada nih. Lanjut ke proses penjahitan ke kain. Anyaman bambu ini akan dijahit ke kain agung maupun kain tapis terlebih dahulu. Walaupun terlihat gampang, ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh. Perlu ketelitian juga agar setiap benang jahitnya menempel dengan anyaman bambunya. Karena masih menggunakan tangan, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Sip, akhirnya anyaman bambunya sudah menempel di kainnya. Nah, ini dia udah jadi nih. Pak, sekarang kita ngapain nih Pak? Kita jahit mesin. Kita jahit mesin. Ayo kita jahit mesin supaya jadi jambel. Ayo Pak. Untuk sentuhan airnya menggunakan mesin jahit ya, agar lebih cepat dan hasil jahitannya pun lebih bagus. Setelah jahit di sisinya, baru kita menambahkan kain tapis dan juga pernak-pernik tambahannya. Ini dia tas jambel dari Lampung Selatan. Lihat warna kainnya, ada merah dan juga putih. Jadi sejalan kan dengan bendera Indonesia, merah dan putih. Pak, makasih banyak lo udah diajarin Pak. Oke Pak, Tabi pun. Ya, Bun.
Tas jambel merupakan tas khas Lampung yang merupakan perpaduan dari anyaman bambu apus dan kain tapis khas Lampung. Dulu masyarakat Lampung menggunakan tas jambel ini untuk pergi ke ladang maupun ke kebun. Namun sekarang tas jambel yang keren ini bisa juga dipakai untuk jalan-jalan menghadiri acara undangan atau nongkrong dengan teman-teman. Kerajinan tangan anak bangsa ini memang harus kita apresiasi. Apalagi bahan bakunya dari alam Indonesia. Karena alam memberikan banyak manfaat.